Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa, yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu surat terbuka yang disampaikan melalui video YouTube maupun video TikTok dari Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Di mana teman-teman sekalian, dia menyarankan dan memohon ya dengan segala hormat kepada Kemenak supaya jangan mengutip ayat-ayat Injil atau ayat-ayat Alkitab milik orang Kristen dalam beberapa tafsir ayat Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, karena selama ini kita dengar ya kan, Injil itu sudah palsu, Injil itu sudah dirubah-rubah, itu tidak asli lagi yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang. Tapi kenapa kemudian Kemenak itu mengutip ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat yang cocok dengan tafsiran. Bahkan menurut Bu Sofiatul, saya belum selidiki sekali teman-teman sekalian, ini ada indikasi dirubah-rubah ayat kitab suci kita itu. Jadi tidak berbicara seperti itu sebenarnya maksudnya. Justru itu ya dijelaskan sedemikian rupa untuk apa? Untuk sesuai pada tafsir ayat Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, saya melihat bahwa ini suatu kesalahan yang juga harus kita suarakan. Supaya petinggi kekristenan kita seperti PGI, PGLI, KWI bersuara dalam hal ini. Atau organisasi-organisasi kekristenan bisa bersuara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi miss antara Islam dan Kristen. Karena bagaimanapun kita tidak boleh sama-samakan yang berbeda. Kita berbeda, terimalah itu apa adanya, gitu ya. Jangan disama-samakan. Ya. Jadi kita berterima kasih karena memang sudah ada perubahan ya. Isa Al-Masih di kalender sudah tidak ada. Sekarang sudah menggunakan Yesus Kristus. Tidak ada masalah teman-teman sekalian. Tidak ada masalah. Karena memang Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang diceritakan dalam Alkitab, dua pribadi yang berbeda. Dari segi nama saya setuju sama, karena Isa Al-Masih itu dalam bahasa Arab. Tetapi cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran tentu berbeda pribadinya dengan Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Nah teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan ya surat terbuka dari Ibu Sofiatul Al-Hayat kepada Kemenak Republik Indonesia yang ada berikut ini. Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya ya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Ya, dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Ya. Saya akan memukakan satu pendapat saya mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat
quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan diambil. Ini dari kitab Yohanes diambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Kita udah dengarkan. Silakan teman-teman ya share ya. Silakan komen nilai-nilai positif ya. Suarakan bahwa jangan kemudian ayat-ayat kitab suci kita itu dipergunakan secara salah, dipergunakan seenaknya oleh orang yang tidak beriman kepada Alkitab yang kita miliki. Karena sekali lagi, Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen katanya sudah palsu, sudah dirubah-rubah. Ngapain dikutip-kutip coba? Ya, kan sudah palsu. Ya. Jadi tidak perlu kutip untuk mencocokkan, bahkan untuk mendukung argumentasi atau tafsiran di dalam kitab suci Anda dong. Kan sudah palsu, nggak perlu dong dikutip-kutip lagi. Ya, biarkanlah kami dengan keimanan kami dan kami biarkan kalian dalam keimanan kalian. Jangan disama-samakan apa yang beda dan apa yang sama jangan juga dikatakan berbeda. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, bantu untuk share sebanyak mungkin ya ke grup-grup ya, WhatsApp, Telegram dan lainnya supaya apa? Hal ini bisa didengar oleh Kemenak dan juga petinggi-petinggi ya kekristenan kita seperti PGI dan PGLI yang merupakan aras gereja Kristen Protestan dan KWI yang merupakan aras gereja Kristen Katolik. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang saya bisa sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.